sial dari Cahya tadi. Iya, mengambil banyak waktu langsung melakukan eksekusi tadi saat posisi kita juga masih belum siap. Publik Asia dibuat terkejut. Timnas U23 gagal lolos Piala Asia. Erick Thohir langsung gelar meeting dadakan hari ini. Publik Arab Saudi kegirangan lihat hasil uji coba Timnas Indonesia dan Irak. Sebut Arab Saudi yang akan lolos Piala Dunia. Pemain inti Timnas Irak diambang sanksi FIFA. Ternyata ini alasannya. Dan semua kabar terbaru Timnas hari ini akan kita ulas tuntas di sini. Jadi pastikan kalian menonton hingga selesai agar tak ketinggalan informasi penting berikut ini. Kabar pertama, publik Asia dibuat terkejut. Timnas U23 gagal lolos Piala Asia. Erick Thohir langsung gelar meeting dadakan hari ini. Ya pupus, sudah harapan Timnas U23 untuk lolos Piala Asia U23 2026. Yang mana pada laga Indonesia versus Korea Selatan U23 hari ini, Timnas asuhan Harold van den Broek harus menerima kekalahan melawan Korea Selatan. Yang mana kekalahan ini membuat Timnas U23 Indonesia tak lolos Piala Asia U23. Tentunya tak lolosnya Timnas U23 ke Piala Asia menjadi pukulan keras bagi para fans dan federasi. Bahkan banyak yang tidak menduga bahwa Timnas Indonesia U23 tak lolos Piala Asia U23 di Arab Saudi tahun depan nanti. Mengingat Timnas U23 adalah semifinalis Piala Asia U23 tahun lalu, yang mana saat era pelatih sebelumnya yaitu Shin Tae-yong, Timnas U23 bahkan mampu mengalahkan Korea Selatan, Yordania dan juga Australia, yang membuat Timnas U23 lolos 4 besar dan bahkan hampir selangkah lagi lolos Olimpiade Paris saat itu. Akan tetapi nampaknya Timnas Indonesia U23 kali ini sangat kesulitan untuk lolos Piala Asia. Itu bermula saat Timnas U23 hanya mampu bermain imbang saat melawan Laos kemarin, yang membuat para pemain Garuda Muda harus berjuang habis-habisan pada laga Indonesia vs Korea Selatan hari ini. Pada laga Indonesia vs Korea Selatan tadi, para pemain sudah berjuang sekuat tenaga, yang tentunya harus kita apresiasi perjuangan Timnas U23 hari ini. Walaupun para punggawa Garuda Muda sudah berjuang begitu keras, akan tetapi nampaknya Korea Selatan memang sangat sulit dikalahkan oleh Timnas U23 yang sekarang. Dengan hasil buruk yang didapat Timnas U23 saat ini, tentunya Erick Thohir juga mengatakan bahwa dirinya akan mengevaluasi Timnas U23 saat ini. Erick Thohir mengatakan bahwa evaluasi pastinya akan tetap dilakukan, yang mana dirinya juga sudah terlihat meeting bersama Exco PSSI serta Direktur Teknis hari ini. Akan tetapi, Erick Thohir mengatakan bahwa dirinya tak mau mengambil keputusan yang gegabah. Mengingat Harold van den Broek baru saja melatih Timnas U23 dan masih perlu waktu untuk beradaptasi. Kendati demikian, Erick Thohir berjanji akan tetap mengevaluasi Timnas U23 saat ini. Gimana nih tanggapan kalian tentang gagalnya Timnas U23 ke Piala Asia kali ini? Komen pendapat kalian di bawah ya. Kabar selanjutnya, publik Arab Saudi kegirangan lihat hasil uji coba Indonesia dan Irak. Sebut Arab Saudi yang akan lolos Piala Dunia. Hari ini publik Arab sedang ramai membandingkan hasil laga FIFA Matchday antara Indonesia, Irak, dan juga Arab Saudi. Yang mana publik Arab menilai bahwa Arab Saudi jauh lebih unggul dari segi persiapan untuk ronde 4. Yang mana Arab Saudi memilih lawan yang jauh lebih kuat dan meraih hasil yang lebih baik. Pada laga FIFA Matchday bulan ini, Arab Saudi berhasil mengalahkan Makedonia Utara serta berhasil menahan imbang Timnas Ceko. Maka dari itu publik Arab Saudi saat ini terlihat sangat percaya diri bisa mengalahkan Irak dan Timnas Indonesia di ronde 4 nanti. Ya, Arab Saudi secara data statistik untuk saat ini memang terbilang jauh lebih unggul dibanding Irak dan Indonesia. Mengingat Irak maupun Indonesia pada laga FIFA Matchday bulan ini tak begitu menunjukkan hasil yang maksimal. Timnas Irak bahkan salah satu pemain intinya yaitu Mohanad Ali terancam disanksi FIFA akibat tackle horornya kepada Canatip saat melawan Thailand kemarin. Dan teruntuk Timnas Indonesia sendiri sejatinya menunjukkan permainan yang konsisten, yang mana Timnas Indonesia selalu bisa menguasai jalannya pertandingan dan sangat mendominasi. Akan tetapi kembali lagi yang terpenting adalah mencetak gol. Yang mana saat melawan tim yang jauh lebih kuat seperti Lebanon kemarin. Walau Timnas Indonesia sangat mendominasi laga tersebut, tetapi Timnas Indonesia tak mampu memberi shot on target sama sekali. Akan tetapi nanti di ronde 4 kita memiliki sosok Ole Romeni, yang mana Ole Romeni dari 4 pertandingan bersama Timnas Indonesia. Ole Romeni berhasil mencetak 3 gol, yang berarti Ole Romeni adalah penyerang yang paling tajam yang Timnas Indonesia miliki saat ini.
Jadi semoga para pemain timnas Indonesia dijauhkan dari cedera ya teman-teman, mengingat 1 bulan lagi kita akan menyaksikan perjuangan timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia. Semoga para staf pelatih juga segera mencari cara agar timnas Indonesia lebih produktif lagi mencetak gol. Karena dari segi penguasaan bola sementara ini, timnas Indonesia terbilang cukup mengalami peningkatan. Hal itu juga disampaikan oleh Erick Thohir dan Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes. Yang mana Erick Thohir menilai seusai menyaksikan laga Indonesia versus Lebanon kemarin. Erick Thohir mengatakan timnas mampu menekan Lebanon sepanjang pertandingan. Ini menunjukkan formasi yang diterapkan pelatih Patrick Kluivert mulai konsisten baik saat melawan China Taipei maupun Lebanon. Konsistensi ini sangat penting untuk membentuk identitas permainan yang solid, akan tetapi kembali produktivitas gol juga harus ditingkatkan, tegas Erick Thohir. Di sisi lain, Kapten Timnas Jay Itzes juga menyampaikan seusai laga melawan Lebanon. Jay Itzes mengatakan, tidak peduli lawannya Lebanon atau Arab Saudi, target kami tetap sama yakni menang. Kami masih tim yang muda dengan staf yang baru, tetapi kami punya rencana dan visi yang jelas yaitu menang di setiap pertandingan. Sedikit disayangkan kami gagal memenangkan pertandingan tadi karena kita benar-benar mendominasi. Selebihnya mereka Lebanon benar-benar tak melakukan apa-apa. Jadi untuk ronde 4 nanti kita tetap yakin dan bertekad bisa memenangkan setiap pertandingan, tegas Jay Itzes. Ya, mentalitas dari para pemain memang sangat amat penting untuk ronde 4 nanti. Jadi kita sebagai supporter juga harus setia mendukung perjuangan Timnas Garuda. Mengingat ini adalah momentum yang sangat jarang terjadi, yang mana Timnas Indonesia memiliki peluang untuk lolos Piala Dunia untuk pertama kalinya. Jadi ayo teman-teman kita bersatu dan tetap fokus mengawal perjuangan Timnas Indonesia. Semoga slogan Garuda Mendunia bisa menjadi kenyataan. Karena untuk persiapan Timnas Indonesia sendiri saat ini sudah selesai. Bisa dibilang laga melawan Lebanon tadi, ada sisi baiknya juga untuk Timnas Indonesia. Yang mana kita bisa melihat bahwa gaya permainan dari Timur Tengah memang semuanya hampir sama. Tim negara Timur Tengah pandai sekali membuat drama dan memancing emosi pemain Timnas kita. Jadi kejadian ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi para pemain, terutama untuk pemain yang baru bergabung seperti Miliano Mauro dan Adrian Wibowo. Mengingat di ronde 4 nanti Timnas Indonesia akan bermain di tanah Arab, yang mana Arab Saudi sebagai tuan rumah tentunya akan melakukan segala cara untuk menguntungkan mereka. Yang pastinya Arab Saudi juga akan berusaha memancing emosi dari pemain Timnas kita. Jadi semoga di ronde 4 nanti, jika ada drama-drama pemain kita tidak terpancing ya teman-teman. Ya kira-kira baiknya seperti Rizky Ridho yang selalu kocak saat momen versus Lebanon kemarin. Ini parah nih. Ya itulah kabar tentang Timnas Indonesia terbaru hari ini. Semoga info-info tadi bermanfaat, sehat selalu teman-teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.